Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Kali ini saya tidak akan membagikan kisah nyata, tapi saya akan menceritakan kenapa kita harus bersedekah. Kenapa sedekah itu harus dipaksakan? Kenapa sedekah itu harus dirutinkan? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Oke, saya akan menceritakan kenapa kita harus bersedekah versi saya sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau ada teman-teman berpendapat lain, silahkan share di kolom komentar dan kita saling menghargai pendapatnya. Ini pendapat saya sesuai dengan yang saya alami dan saya dengar dari pengajian-pengajian. Oke, yang pertama adalah kenapa kita harus bersedekah. Yang pertama menurut saya adalah Allah itu akan memberi pertolongan kepada hambanya bagi hambanya menolong hamba lain. Jadi Allah itu akan menolong kita kalau kita menolong orang lain gitu. Itu intinya teman-teman. Jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, maka kita harus nolong orang lain dulu nih. Sesuai dengan balasan sedekah itu ya, ada 10 kali, 70 kali, 100 kali. Jadi intinya adalah sesuai dengan hukum tabur tuai ya teman-teman. Kita menabur dulu nih, kita bertanam dulu nih, baru kita menuai, baru kita memanen. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah kenapa kita bersedekah. Menurut saya yang kedua adalah kenapa kita harus bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Berapapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, saya yakin itu pasti sudah dititipkan oleh Allah, sebagian itu untuk disedekahkan. Jadi berapapun penghasilan kita, maka sebaiknya sebagiannya kita sedekahkan karena Allah sudah memberikan jatah untuk sedekah. Jadi sebagai rasa syukur itu kita akan memberikan sebagian penghasilan kita kepada orang lain. Dan itu artinya adalah kita merasa rezeki yang kita dapat dari Allah itu adalah berlebih. Apa artinya berlebih? Kita memberikan sebagian kepada Allah yang kita namakan dengan sedekah. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, yang ketiga adalah kenapa kita harus bersedekah, yaitu sedekah itu adalah perintah dari Allah. Ada ayatnya, ada hadisnya, silakan cek ya ayatnya, surat apa gitu saya lupa. Jadi kata Allah menyarankan kita itu disunatkan bersedekah. Jadi ada ayatnya itu kita yang mengharuskan bersedekah itu teman-teman. Jadi kalau kita melaksanakan sedekah berarti kita artinya adalah melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah artinya kita pembangkang dan kita akan mendapatkan balasannya. Oke, yang keempat adalah kenapa kita harus bersedekah. Yang keempat adalah menurut saya adalah sambungan dari yang ketiga tadi, yaitu karena kita yakin akan janji Allah. Apa janji Allah? Kata Allah begini, kalau kita bersedekah maka hartamu akan diganti berkali-kali lipat. Jadi kalau kamu bersedekah kamu tidak bakalan kekurangan, tapi hartamu akan bertambah. Hartamu akan diganti 10 kali lipat, 7 kali lipat, 700 kali lipat. Pokoknya hartamu akan diganti berkali-kali lipat. Dan itu adalah janji Allah. Kalau kita yakin akan janji Allah, maka kita akan bersedekah. Bagaimana menurut teman-teman? Terus ini adalah aku dapat dari pengajian Ustadz Khalid Basalamah juga ya. Dia bilang gini, ada seorang ulama kiai yang kadar keimanannya udah tinggi. Jadi dia pernah menjelaskan gitu loh. Kalau kita bersedekah itu, kita mencari orang, kita bersedekah kepada orang itu, pada saat orang itu menerima sedekah kita itu harus bahagia. Kenapa? Sedekah kita diterima oleh orang itu, dan orang itu akan membawa sedekah itu sampai ke akhirat tanpa upah. Jadi kebalikan dengan sekarang ini, kalau kita bersedekah kan orang yang kita kasih itu yang senang. Ya kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang gak rela gitu. Tapi kalau menurut ulama itu ya, kiai itu ya, pokoknya orang yang udah tinggi ilmunya itu, imannya itu, kalau kita bersedekah, kita yang harus bangga sedekah kita diterima. Karena orang yang menerima sedekah kita itu pada di akhirat nanti dia membawakan sedekah kita itu ke hadapan Allah tanpa upah sekalipun, tanpa upah dari kita. Jadi bayangkan teman-teman, orang itu membawakan sedekah kita di hadapan Allah di akhirat dan kita mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Jadi sebenarnya menurut teman-teman, kalau kita bersedekah itu siapa yang untung, kita atau yang menerima sedekah yang untung? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Tahukah teman-teman, saya juga baru tahu nih, Ustadz Khalid bercerita begini, apakah dia mengistilahkan apa benar ada gitu. Pokoknya dia bercerita gini, bakhil, kikir, perhitungan dengan Allah itu adalah nama pohon yang ada di neraka, tapi ranting-rantingnya sampai ke dunia.
Kalau kita bergelantungan di ranting-ranting tersebut, maka ranting-ranting tersebut yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Kalau ada yang tahu silahkan share di kolom komentar yang mendengar cerita ini. Dan sebaliknya adalah kedermawanan itu adalah nama pohon di surga yang mana ranting-rantingnya sampai ke dunia. Kalau kita bergelantungan di ranting-ranting tersebut, maka ranting-ranting itu yang akan membawa kita ke surga. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut Ustaz Khalid, yang mungkin ulama-ulama yang lain juga berpendapat seperti ini ya, yang sangat penting yang harus ditekankan saat kita bersedekah ialah, mungkin saya juga belum menerapkan ini, pada saat kita bersedekah itu adalah kita memberikan harta kita kepada Allah, maka berikanlah harta terbaik kepada Allah. Janganlah seseorang di antara kalian memberikan sedekah kepada Allah yang mana dia sendiri malu memberikannya kepada pemimpin kaum. Maksudnya gini, misalnya kita bersedekah, ya apa ya, sedekah buah, terus buahnya kualitasnya kurang gitu, ada busuk segala macam. Sementara misalnya kita ada undangan dari Pak Lurah, Pak Wali Kota, terus kita diundang oleh bos kita gitu, terus kita diundang ke rumahnya, terus kita memberikan makanan yang mewah, kita bawa buah yang beli di supermarket, kue yang enak dan mahal gitu. Sementara kita bersedekah itu dengan kualitas yang rendah. Jadi kalau kita bersedekah itu adalah dengan kualitas harta yang harta terbaik yang kita miliki. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, menurut saya sekian ya videonya. Kalau ada yang lain manfaat sedekah, silahkan share di kolom komentar. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.